Roh Allah dan firman Allah. Allah itu roh. Allah itu roh. Roh itu punya firman. Itu. Jadi kita bukan masalah tadi mau ini. Kenapa, Pak? Mau ke dalam lihat doa, mau doain di tempat angker, mau doain. Iya, kerja kita doain tempat angker yang banyak keributan. Gitu ya, Pak. Iya, kemarin seperti FPI. Ibu juga didoain boleh, biar ada damai, sukacita, ketenangan batin. Nanti ibu rasain lah kalau didoain. Iya. Biar terasa gitu. Jadi banyak orang kan apa dia ya, bicara Tuhan, Allah, Tuhan gitu kan, Allah. Tapi yang penting kita bisa menikmati. Sama dengan kita minum kopi. Minum kopi, kopinya nggak penting, tapi nikmat kopi itu yang penting. Itu kan. Kalau kopinya itu kan itu hanya sebagai medianya aja, tapi yang kita cari kan nikmatnya itu. Sama gitu loh. Banyak orang kan dia bertuhan Allah dan Allah macam-macam, tapi kalau nggak nikmati sama aja, bohong kan. Itu makanya saya lihat tadi kok ibu ini perlu doain. Gitu, karena ada pergumulan-pergumulan tertentu yang perlu didoain supaya lega, plong, supaya sukacita, ketenangan batin, damai sejahtera, ya kan? Iya, keselamatan, iya, iya. Nah, lanjut nih, Pak. Oke. Ya ntar gampang. Hah? Lanjut lagi saya ke sana. Oh. Nanti ya. Ya, ya. Kuasamu dinyatakan ya Allah, karena mujizatmu pasti nyata bagi orang yang berserah kepadamu. Amin. Saya percaya kami tidak bisa melihat Allah karena dia roh adanya. Amin. Sehingga kami butuh kuasa yang luar biasa, yang dahsyat. Di mana dia datang ke bumi mengambil rupa manusia. Dia memperkenalkan dirinya Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa. Tuhan Yesus, sekarang Bapak ini sudah mengalami kuasamu Yesus, dan dia mau terus menikmati Yesus, menikmati keselamatan di dalam Yesus, karena tidak ada lain lagi yang bisa menyelamatkan dia selain Yesus. Selain Yesus tidak mungkin ada. Karena itu dia membuka hatinya Tuhan Yesus untuk menerima engkau sebagai juru selamatnya secara pribadi. Tuhan Yesus, kuasamu dinyatakan terus, mujizatmu terjadi. Keluarganya diselamatkan. Karena firman Tuhan berkata satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Begitu juga Tuhan Yesus, ke depan nanti mungkin ada tantangan, rintangan, kesulitan dari keluarga-keluarga, dari orang-orang tertentu yang mungkin memfitnah, yang mungkin mencaci maki, karena dia mengalami kuasa Yesus. Hari ini engkau diberikan kekuatan oleh Yesus, sehingga engkau tidak akan pernah goyah. Engkau akan menang lebih daripada pemenang. Engkau naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Jangan engkau berpikir bahwa takdirmu sengsara, takdirmu menderita. Karena takdirmu di hadapan Yesus takdir yang bahagia. Rancangan Tuhan kepadamu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus, engkau jamah dia, engkau urapi dia, pulihkan dia, sembuhkan dia, beri sehat baginya, berikan berkat yang melimpah supaya nama Tuhan dimuliakan. Banyak jiwa-jiwa nantinya yang bisa mendengar kesaksiannya, di mana dia mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus, saya percaya di dalam nama Yesus ada kemenangan, di dalam nama Yesus ada keselamatan, di dalam nama Yesus ada jalan keluar, di dalam nama Yesus ada kemenangan. Tuhan Yesus,
Karena dia sudah menerimamu sebagai Tuhannya, Juru Selamatnya, maka dia tidak akan pernah lagi takut, khawatir, bimbang. Kalau dia meninggal mati, dia pasti masuk surga. Karena Yesus yang berkata, aku pergi ke Bapa menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ engkau berada. Karena itu dia tidak khawatir lagi, Tuhan Yesus. Karena dia sudah menerima keselamatan darimu. Nah, ikuti doa saya, Pak. Tuhan Yesus, saya sudah menerima keselamatan dari Yesus lewat iman di mana Yesus, Tuhan Yesus, saya percaya amal perbuatan saya tidak akan mampu menebus dosa saya, tapi lewat pengorbanan Yesus di atas Golgota, saya menerima anugerah keselamatan, sehingga saya tidak dihukum karena dosa saya. Saya sekarang sudah diselamatkan. Terima kasih Yesus, saya sudah selamat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Ibu kalau mau ikut gereja dijemput boleh? Saya kan orang Muslim. Oh iya, nggak apa-apa. Oh, bisa dijemput, ya ada bisnya gitu ya, Pak? Ya kalau yang orang susah, Pak, misalnya dia anak jalanan susah, dia mau ikut gereja, kita bisa jemput. Tapi kalau dia nggak mau ya nggak usah. Itu di situ banyak orang jalanan tuh di Patahila. Iya, maksudnya yang anak jalanan itu yang mau dijemput, kita jemput. Misalnya nggak anak jalanan aja, orang dagang lah apalah yang mau. Pokoknya difasilitasin lah. Ya. Yang hari Minggu. Ya. Semuanya untuk berdoa. Ya. Ibadah. Iya betul. Tanpa ada paksaan. Ya. Tanpa ada paksaan. Jadi segini ya. Misalnya Bapak cerita tentang ini enak, ya kan? Saya mau cicipin dong. Betul. Nah, setelah saya rasa enak, saya besok boleh nambah lagi kan begitu. Kalau saya rasa nggak enak ya sudah kan gitu kan. Nah, dan Bapak kan jualan nggak paksa. Ya. Sama dengan kita misalnya, kamu ngapain kamu di sini tidur? Masih jam 9 pagi udah tidur, kayak nggak ada harapan kan gitu. Mau nggak? Kita doa di gereja, doa dengan Tuhan Yesus. Mau? Mau. Tuhan saya Allah ya. Kalau Yesus itu Nabi Isa. Oh ya. 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 Nabi. Dia seorang nabi. Nabi. Ya. Nabi ya Tapi utusan Allah juga. ya. Tapi roh Allah dan firman Allah. Allah itu roh. Allah itu roh. Roh itu punya firman. Itu. Jadi kita bukan masalah Isanya, bukan masalah Yesusnya. Masalahnya adalah firman Allah dan roh Allah itu. Kita bukan menyembah casing. Ya sekarang gini, saya bukan ngapa casing ini, bukan. Saya minum ininya. Gitu loh. Jadi orang kan kejebak, oh dia punya kaki, punya tangan, punya ini. Itu casingnya, dalam dia kepenuhan kealahan. Makanya sekarang ibu tanya, siapa ada orang yang lahir dari roh dan firman? Semua orang lahir karena sperma dan sel telur. Mana ada? Ibu Lestari. Ibu Lestari. Oke, kita doa ya. Ya. Saya percaya dimanapun saya berada, Tuhan, ada maksud-Mu Tuhan. Aku berdoa buat Pak Sarim dan ibunya, Lestari. Ibu Lestari, Pak Sarim dan Ibu Lestari. Tuhan Yesus, Kau berkati usahanya. Biar apa yang dibuat tangan mereka berhasil. Di hari-hari ke depan, banyak hal-hal yang ajaib, yang luar biasa terjadi. Bahkan sekeluarganya dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Tidak ada malapetaka, tidak ada mara bahaya, tidak ada kecelakaan, tidak ada satupun yang jahat yang bisa menghancurkan hidup mereka. Karena Engkau Tuhan yang menjagai, melindungi mereka. Tuhan Yesus tolong mereka.
Di dalam nama Yesus ada kuasa, ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada kemenangan, ada jalan keluar. Dalam nama Yesus ada keselamatan, ada damai sejahtera. Saya bersyukur Tuhan Yesus karena berjumpa dengan Pak Sarim dan Ibu Lestari. Karena saya percaya bukan kebetulan. Mereka akan melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Karena kami tidak mengasihi orang karena agama, karena suku. Kami mengasihi orang karena kami disuruh mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, kita terus menjalankan misi Injil Kerajaan Allah ini sampai ke ujung bumi, saudara. Wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh banyak orang, bahkan pendeta-pendeta pun kadang sulit masuk ke sana. Tetapi kita terus masuk dan masuk. Wilayah ini wilayah yang begitu sangat fanatik, saudara. Tapi bisa kita memberitakan Injil di sini. Kami sudah beberapa hari berpergian terus ke wilayah-wilayah. Kalau Anda mengikuti YouTube kami, konten-konten kami, itu kami pergi ke wilayah-wilayah, daerah-daerah yang memang sulit ditembus oleh Injil. Salah satunya Palembang, tapi yang lain-lainnya, seperti yang di sini. Wah, ini tadi kami baru melayani itu orang. Oh, kami layani, kami beritakan bahwa Yesus bisa menyembuhkan, memberkati, Yesus menyelamatkan, Yesuslah yang bisa memberikan damai sukacita. Anda saksikan nanti video ini. Setelah selesai saya doakan dia dan seterusnya. Dia kata? Ya, apa yang dialami? Dia katakan bahagia. Tentu saudara tidak bisa semua video kami harus upload. Anda harus cerdas. Kita menginjil harus cerdas. Tapi mungkin ada di antara Anda yang berkata, kenapa harus di-upload Pak ini? Ya biar Anda tahu bahwa kita ini hidup di bumi ini ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan, supaya setiap manusia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu tujuannya. Kita ada di bumi ini. Kita ini bukan sekedar kan menjalankan misi. Kita misinya Yesus di bumi ini. Jadi kita harus menjalankannya, saudara, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, kenapa saya harus diupload? Ini supaya edukasi bagi saudara-saudara, khususnya yang pendeta, penginjil, bahkan jemaat. Oh, memberitakan Injil itu sulit. Oh, memberitakan Injil itu berbahaya. Oh, nanti kena hukum pidana itu ini. Jangan mau dibohongi dengan hal-hal seperti itu. Kalau kita memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus tanpa ada paksaan, mereka mengalami Yesus, mereka akan didoakan, mereka akan mau terima Yesus Kristus. Kalau kita dengan kuasa Yesus, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi jangan ditakut-takuti. Ada beberapa orang, channel-channel tertentu yang mengambil video saya, diupload balik. Dikatakanlah, oh ini melanggar hukum ini, karena nginjilin orang. Karena waktu itu kita ya nginjilin orang itu berdialog terlalu lama, jadi dicopot-copot dia. Oleh sebab itulah, ini tidak saya upload semuanya. Tapi yang jelas, orang ini setelah kita ceritakan bahwa Yesus begini-begini, kita doakan, dan dia berkata dia mengalami kebahagiaan. Itu yang penting. Selanjutnya nanti kita akan pantau terus. Setiap kali kita ke wilayah-wilayah ini, kita akan pantau, dan kita akan buat, saudara, di semua daerah ada posko-posko untuk menampung orang-orang ini. Jadi kami sudah jalan dari tadi siang untuk mencari posko yang bisa disewa, tapi belum kami dapatkan yang tepat. Ini masih berlanjut jalan kami terus untuk cari posko itu ya. Jadi ada yang kos-kosan, ada yang kontrak mungkin. Tetapi kalau di Kalbar memang itu sudah rumah ya, rumah yang memang betul sudah milik kita untuk menerima mereka-mereka yang kita sudah layani, saudara. Kalau Anda memang punya hati misi terbeban, Injil Kerajaan Yesus ini, Injil Kerajaan Tuhan ini, di nomor rekening ini Anda boleh ya sumbang dana. Ini di nomor yang ada di tertera ini, saudara. Baik yang di deskripsi, saudara. Anda jangan takut rugi ya. Kita memberi, pasti Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda, karena dia nggak mungkin ya berhutang kepada siapapun. Itu yang firman-Nya katakan. Yang kedua, kalaupun kita nggak memberi, saudara, nggak pasti kita jadi kaya karena kita kikir menyimpan duit terus nanti kita bisa jadi kaya karena simpan-simpan. Enggak juga. Jadi memberi itu lebih baik. Makanya Yesus mengatakan
yang memberi itu lebih berbahagia daripada yang menerima. Saudara, saya mau ceritakan kisah-kisah kami dalam pelayanan. Kami pun sering menabur, ya, nggak perlu harus itu ditayangkan karena itu nanti menjadi celah oleh orang-orang yang nggak senang tentang pemberitaan Injil. Kita tidak boleh memberitakan Injil karena ngasih duit, kita tidak boleh memberitakan Injil karena sunat massal, kita tidak boleh memberitakan Injil karena iming itu ini, nggak boleh. Tapi kalau orang itu sudah percaya Yesus, kita layani, terus dia mengalami kesulitan, apa nggak kita bantu? Kita harus bantu. Tapi waktu memberitakan Injil, itu tidak boleh ada iming-iming lain, saudara. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu buat saudara, karena mungkin ada yang berpikir, itu kan tugas orang kaya untuk memberkati, memberi penginjilan. Itu kan tugas-tugas pengusaha, tugas orang pangkat pejabat. Saudara, jangan salah, ya. Orang kaya pun yang saudara anggap kaya, justru mereka sekarang kekurangan karena corona ini. Dan juga banyak orang-orang kaya yang sekarang mengalami kesulitan. Terus orang pangkat pun kalau hatinya nggak ada hati memberi, toh nggak bisa memberi. Orang miskin bisa memberi karena dia kaya hati. Contoh, janda miskin itu, Yesus bilang janda ini yang memberi paling banyak dari semua kalian. Berapa yang diberi janda itu emang? Cuma 2 peser, itu mata uang terkecil, peser. Mungkin waktu itu banyak yang memberi ribuan dinar, tapi dia yang dikatakan lebih banyak. Dari mana bisa kata-kata Yesus itu mengatakan dia lebih banyak memberi? Karena dia memberi dari apa yang dia punya, itulah yang dia beri. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita berpikir cerdas, ya, kalau Anda memang punya hati misi, bayangkan saja ya, kalau kita mau memberi 500.000 per orang, udah hebat banget. Pak, saya nggak sanggup, 200.000. 50, asal tulus, asal murni. Pak, selanjutnya di bawah itu pun asal hati Anda murni. Tetapi saudara, kita nggak bisa bohongi Tuhan. Kadang-kala ada orang bilang, saya memberi inilah yang terbaik, 50.000. Ternyata uangnya ada di bank puluhan juta lagi, ya kan, juta-jutaan. Itu kan namanya nggak jujur hatinya. Karena itu saudara, mari dukung misi Injil Kerajaan Allah ini. Terus kami bergerak menginjili, dan kami janji dana saudara yang Anda masukkan itu kami gunakan untuk pelayanan. Tentu dalam pelayanan di sini banyak makan kami, bensin kami, ya, kadang menyeberang ini mobil, menyeberang laut, ya harus bayar dan seterusnya dan sebagainya. Jadi kadang kita harus naik pesawat, ya belum lagi makan kami, ya itu tentunya itu semuanya dalam biaya-biaya yang Yesus tanggung. Lewat siapa? Lewat saudara-saudara. Aku mau berdoa, Tuhan Yesus, Kau berkati mereka semua, khususnya yang sudah subscribe, yang sudah berkati berlipat kali ganda, biar mereka yakin betul tidak akan mereka merugi kalau mereka mendukung misi Injil Kerajaan Allah. Bagi mereka yang belum memberi, Tuhan berkati di lain waktu mereka bisa memberi. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.